Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jama'a syanda sunhin jalan katal muqarrabin husnul mu'allif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi semua kumpul dalam sunnah semua husnul abana wa mu'adina wa jatina wa sallallahu syaikhina husnul mahatina al-asqiya dalam idhim asatihim wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di saya hadis nomor 34. Wa rawaina fihi fi kitab Ibnu Majah. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah an Abi Darda radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum, ana ta tidak mengingatkan sapa ingsun kum ing sira bi khairi amalikum kelawan baiknya amalmu atau amal terbaikmu wa askaha lan luweh bersih amalmu inda malikikum di sisi pangeranmu wa arfaiha lan luweh tinggine amalikum fi darajatikum ing dalam derajatmu wa khairin lan lebih baik lakum untukmu min infaqi dhahabi dibanding infak emas waroki lan perak wa khairin lan lebih baik lakum maring sira min antal kau ayento nemui sapa sira aduwakum ing musuhmu fadat ribu mongko kemudian mukul sapa sira anaqahum ing leheri musuhmu. Suatu ketika Nabi menyampaikan begini, maukah engkau saya kasih tahu sebuah amal yang itu lebih baik untuk kita, lebih bersih, lebih tinggi, bahkan amal itu lebih baik daripada kita sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kita sabilillah, perang sabilillah. Amal yang lebih baik daripada perang sabilillah, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, amal yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Para sahabat kemudian bilang, qalu bala, iya kanjeng Nabi. Qala, kemudian dawuh sapa Nabi, amal yang tadi yang lebih bagus daripada perang, lebih baik daripada sedekah dan seterusnya adalah zikrullahi ta'ala, zikir pada Allah. Zikir itu berarti nilainya lebih dari apapun. Di catatan bawah pada hadis ini kemudian dikatakan gini, hadal hadisu ya dulu ala anna sawaba layatarotabu ala qadri nasobi. Menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa pahala sebuah ibadah itu tidak senantiasa dikaitkan dengan beratnya ibadah. Tidak semua yang berat. Kalau kita belajar zakat, kalau kita belajar kitab Subulus Salam atau di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan persentase zakat itu ala qadri ta'abin, sesuai dengan tingkat kesulitan. Makin sulit sebuah pekerjaan, maka berarti makin kecil persentase zakatnya. Makin mudah sebuah pekerjaan, makin besar persentase zakat. Ada tahu rikas? Rikas harta temuan. Nah, zakatnya berapa persen? Mana yang syariah? Kalau Anda mulai metu ke pondok mau ke kampus, neng dalan kono metu kresek, nemu kresek ternyata isine dolar. Misalnya, nemu itu rikas. Anda tidak usah kerja, melaku-melaku nemu uang pirang ratus dolar. Zakatnya berapa? 20%. Kenapa 20%? Karena Anda tidak kerja, wong nemu tok. Nah, tapi kalau Anda kerja keras dengan risikonya tinggi, maka zakatnya kecil, 2,5%. Misalnya kalau dulu zaman biyen jual beli itu orang mengambil barang, beli barang kemudian digowo ke tempat lain. Maka itu kan ada biaya produksi, ada risiko. Anda beli ikan
neng Malang kemudian didol no Blitar, neng tengah dalan mati wae. Punya resiko, karena resiko tinggi dan punya biaya produksi yang tidak sedikit, maka dulu jual beli itu termasuk zakatnya paling kecil, yaitu 2,5%. Jadi prinsipnya makin mudah sebuah pekerjaan, maka makin besar prosentase zakat. Makin kecil makin sulit sebuah pekerjaan, makin kecil prosentasenya. Karena itu kalau kita ngaji Subul Salam, sarahnya Bulughul Maram, itu diumpamakan begini. Kalau Anda bertani, kalau biaya airnya itu gratis, berapa prosentasenya? Lali kabeh. Kalau Anda nanam, terus airnya gratis, biaya produksinya gratis, begitu dincepno urip nunggu panen, zaman Mbah Bien, maka zakatnya 10%. Tapi kalau Anda bertani, kemudian punya biaya produksi, ya ono pupuk, ono obat, ada airnya beli, maka zakatnya 5%. Nah, terus pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalnya kita bertani 3 bulan, 1,5 bulan kita butuh air yang beli, 1,5 bulan kita gratis karena hujan, maka berapa zakatnya? 7,5%. Itu meyakinkan kita, Al-Kahlani ngajari kita prosentase zakat itu terkait dengan berat dan biaya produksi. Tapi prinsip ini secara umum juga dipakai di dalam ibadah. Sebuah ibadah yang berat, maka pahalanya besar. Sebuah ibadah yang tidak begitu berat, maka pahalanya juga tidak sebesar yang berat. Misalnya kalau Anda di Malang, poso. Yang poso yang Malang kan nggak begitu panas toh. Adem, mari ngono, liburan, poso turu-turu, melek ngelilir, sahur. Kok sahur apa? Buka. Maka kan puasa kita tidak begitu banyak tantangan. Beda mungkin dengan kalau kita puasa di Surabaya atau di Jakarta, yang suasana panas, tantangannya banyak, maka pahalanya lebih banyak di sana dibanding yang kita. Karena prinsipnya makin berat sebuah pekerjaan, maka pahalanya makin besar. Itu prinsip dasarnya. Tapi hadis ini kemudian mengecualikan itu. Hadis ini atau mungkin menambahkan, hadal hadis ya dulu ala anas sawab layatarot tabu ala qadri nasabi. Bahwa pahala sebuah ibadah itu tidak secara otomatis dikaitkan dengan beban berat di dalam sebuah ibadah. Bisa jadi ibadah itu ringan, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena dikaitkan dengan objek yang kita lakukan dalam ibadah. Kalau Anda zikir, yang diingat siapa? Ketika zikir yang diingat Allah. Allah itu adalah yang maha kuasa, yang maha ada, yang paling mulia. Karena itulah, karena yang kita pikirkan, yang kita ingat itu adalah zat yang paling segalanya, maka kemudian pahalanya menjadi besar karena terkait dengan objek ibadah. Kenapa sholawat itu luar biasa? Karena yang kita ingat adalah Kanjeng Nabi, orang yang nomor 2 dalam semesta setelah Allah SWT. Itu kan. Sementara kalau kita perang, objeknya siapa? Orang. Karena orang biasa, maka walaupun ini perang sabilillah, derajatnya kalah dengan dzikir. Karena dzikir itu objeknya adalah Allah SWT. Artinya hadis ini kemudian menambahkan tadi bahwa keutamaan sebuah ibadah tidak hanya pada tingkat kesulitan, tapi juga terkait dengan objek ibadah. Kalau objek ibadahnya itu terkait dengan Allah, maka apapun yang terkait dengan Allah yang kita pikirkan, maka itu akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hadis itu menjelaskan itu atau melengkapi prinsip yang ini. Oke, itu satu. Yang kedua kita lanjutkan. Warawaina lan mengatakan kitab Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki itu ketemu sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim layata usriya ing dalam malam diisrokan
bi kelan ingsun. Ketika Isra Mi'raj, katakan Nabi, saya ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian faqala, kemudian Ibrahim itu menyampaikan sesuatu pada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, akri'i menyampaikan sapa sira ummataka ing umatmu mini saking diriku assalamu ing salam. Berarti kita semua dapat salam Nabi Ibrahim. Semoga kita yang sadar sehingga kemudian kita bisa memenuhi panggilan Ibrahim, umroh atau haji. Kata Ibrahim, tolong sampaikan salamku untuk umatmu ya. Itu luar biasa. Ini ngajari kita juga, lah Anda ketemu seseorang, kemudian seseorang itu kenal dengan teman Anda, jangan lupa itu, Mbak, sama dari mana? Dari sini. Sama kenal iku ah? Oh iya kenal. Nanti kalau ketemu salam saya ya. Itu kebiasaan yang bisa kita lakukan. Itu yang dicontohkan oleh Ibrahim. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Mempererat silaturahmi. Bukan kok, sama kenal iku. Oh iya kenal. Wah masalah Mbak, iku Mbak. Dirasani, dijang rasani. Oh, enggak, janganlah. Walaupun Anda mungkin nggak suka sama dia, tapi jangan ngejak orang lain menjadi tidak suka juga pada dia. Gitu kan? Anda boleh tidak suka pada seseorang, tapi jangan ngajak orang lain untuk tidak suka pada dia juga. Sehingga kemudian kita tidak akan menyampaikan keburukan orang itu. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku pada umatmu. Nah, itu satu. Yang kemudian yang kedua, pesanan Nabi Ibrahim, fa'ahbirhum, mongko kawe habar sapa sirahum ing umatmu annal jannata sak temene surga iku thayyibatut turbati, tanah yang indah. Surga itu tanahnya wangi. Surga itu tanahnya subur. Adzabatul ma'i, airnya menyegarkan. Pokoknya luar biasa. Wa annaha lan satemene surga iku kianun ono lembah-lembah. Jadi di surga itu tanahnya kayaknya kayak kita ya, kayak Malang begini mungkin. Naik turun lembah-lembah tidak datar. Surga itu gak koyok musola iki, roto enggak. Di surga itu ada lembah, ada gunung, ada ngarai, ada sungai. Gitu kan? Kalau di Quran yang sungainya mengalir di bawah rumah-rumah. Wa inna arasaha, ada lembah-lembah yang kita bisa menanam pohon di surga. Wa anna ghirasaha, lan sak temene menanam di surga. Bagaimana kalau Anda pengen menanam pohon di surga? Biasakan mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim, kalau kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu podo karo menanam satu pohon di surga. Berarti lah, kan akan dicatat di sana. Ini pohonnya Ulfa, pohonnya siapa, pohon. Masuk kita punya pohon yang kono gak bisa masuk rono. Kan begitu toh. Mulanya seringlah wiridan menanam pohon di surga. Kalau di hadis ini dikatakan di surga itu ada tanaman yang sudah asli tumbuh di situ. Ada tanaman yang ditanam karena wiridan seseorang. Kita ada yang sudah tumbuh di surga, itu asli tanaman surga. Ada lagi tanaman-tanaman yang memang oleh Allah ditanam karena ini tadi hasil dari wiridan seseorang. Dengan makin banyak kita wiridan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, berarti akan makin banyak tanaman yang mengatasnamakan kita di sana. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anda bisa lihat hadis ini nomor 3462. Warawaina dan diriwayatkan fi Jabir an Jabir radhiyallahu an. Ini juga hadis yang diambil dari Sunan Tirmidzi. Ani Nabi alaihi salatu wasallam qala man sapane wong kala kang wiridan sapa man subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau di sini lebih simple wiridane. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau yang tadi kan agak panjang wasiatnya Nabi Ibrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau ini lebih simple. Kata Nabi, siapa yang biasa wiridan subhanallahil azim wa bihamdi, hurisat,
mongko bakal ditanamkan lau kediman apa an-nakhlatun, pohon kurma, nahlah, fil jannatin dalam surga. Siapa yang wiridan subhanallahil adzim wa bihamdihi, maka insya Allah orang itu akan ditanamkan pohon kurma. Nahlah itu bisa kurma, bisa palem, pokoknya pohon-pohonan. Kita wiridan ini berapa kali? 3 kali ya, cuman mocone. Subhanallahil adzim, kayaknya hanya 3 kali. Pagi aja atau sore aja ya. Yang wiridan wiridul latif itu hanya 3. Berarti kita hanya nanam 3 kali kemarin 1 bulan. 3 kali 10, 30 kali sebulan 90 pohon yang kita baru punya. Padahal kaplingan surga paling kecil itu seluas langit dan bumi kali 10. Elek cuma 90 pohon. Itu raket tok. Itu padha baik suket ning pojokane gazebo. Dibersihkan apa itu yang mengganggu. Warawaina fihi Abu Dharin radhiyallahu an qala qultu matur sapa ingsun ya Rasul ayul kalami utai endine ucapan ahabu iku luwih dicintai ilallah taala. Kata Abu Dharin pernah nanya kan Nabi, wiridan apa yang disukai oleh Allah taala? Kala jawab sapa Nabi mastofa, maltai barang istofa yang memilih sapa Allah taala li malaikatihi. Nah ini subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Ini wiridane malaikat. Kata kanjeng Nabi, ada kalimat wiridan yang diberikan Allah kepada malaikat. Nah, kita bisa ikut, yaitu subhanallah, subhana rabbi wa bihamdihi, subhana rabbi wa bihamdihi. Redaksinya beda. Kalau kita biasanya subhanallah wa bihamdihi. Yo, silakan aja. Anda bisa pilih subhanallah wa bihamdihi atau subhana rabbi wa bihamdihi. Baik, itu wiridan-wiridan yang sejak awal, sejak halaman berapa itu adalah wiridan-wiridan yang diajarkan oleh kanjeng Nabi yang kita bisa baca tanpa batas waktu. Artinya tidak ada waktu tertentu untuk bacanya. Silahkan aja. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab kedua. Wahada hina asra'u fi maksudil kitab wa kuruhu ala tarbil waqi'i ghaliban. Kemudian kita akan oleh Imam ini siapa namanya sampai lupa, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kita kemudian di bab kedua sampai seterusnya itu akan diurut mulai dari bangun tidur. Nah, ini setelah bicara wiridan secara umum. Nah, sekarang kita akan diajari doa mulai bangun tidur. Babu mayakulu, bab tentang barang yakulu kang ngucap min ida istaiqadha nalikani bangun min manamihi saking tidur man. Oke. Sekarang kita belajar tentang doa-doa dan seterusnya sampai akhir kitab. Nanti mulai ini bangun tidur. Hadis nomor 38. Rawaina fi sahihain. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakidu naleni sapa syaitanu setan ala faqafiyati ra'si ahadikum ing atase apa ini lehere salah siji nira kabeh idza huwa nalikane atau ing atase tubuhe kalau kofiyah itu leher. Idza huwa nalikane ana sapa man iku nama tidur sapa man salah saukutin ing 3 tali. Kata kanjeng Nabi, kalau kita tidur maka leher kita itu ditaleni setan. Piro taline 3. Yadribu menempatkan sapa setan ala kulli uqdatin ing atase setiap tali tadi maka nah ing tempate. 3 itu kemudian nanti punya pengaruh ke kita ketika bangun tidur. Karena itu kemudian karena enek tali ini malaikat, tali ini setan, maka kita biasanya bangun tidur itu susah banget.
wis digedori pintune iku rong tangi. Itu mungkin taline setane terlalu terlalu kenceng. Iki gak tangi-tangi. Setiap kita bangun, kemudian setane bilang gini, alaika ing atase sira lailun tawilun. Cik bengi. Farkut turuwa. Cik bengi Mbak, ya Allah adem Mbak ning jaba Mbak, turuwa Mbak. Pernah kan perasaan gitu? Begitu bangun, rasanya kok cik bengi ya? Pernah kan? Itu berarti bisikannya setan. Kalau Anda ngikuti, oh iya bener. Ya berarti koncone. Nah, cobalah hadisnya jelas banget toh. Alaika lailun tawilun farkut. Masih malam, malamnya masih lama. Farkut mongko turuwo. Tidurlah kembali. Kayaknya kita sering begitu ngelilir, mulai muncul pikiran di pikiran kita. Isih bengi. Subuhe lho cek engko. Iku lho ibu urung gedori. Sekali dua kali digugai malah jadi kebiasaan. Oh nunggu digugai. Kalau kita punya perasaan itu, maka itu yakinlah, tahulah, sadarlah kita itu adalah bisikan setan. Farkut kata setannya, turuo Mbak, santai Mbak. Farkut. Tidurlah. Faina istaikodo nalikane bangun. Sapa man wa zakara, kemudian zikir sapa man, in halat mongko lepas apa ugdatun, satu ikatan. Kalau kemudian kita ngelilir, kemudian kita maca doa bangun tidur ya, apa bilangane? Toe jarang donga. Dungane bismillah ya bismillah. Turu maneh. Begitu kita bangun, kemudian kita doa, bangun tidur, maka lepas satu ikatan. Masih dua. Dungo tok iku baru lepasnya baru satu. Mulane ajang cik bulet. Makanya cik loro ikatannya setan. Nah, setelah dungo lepas satu, maka segeralah bangun dan wudu. Fa in tawaddoa, mongko lamun wudu, in halat, mongko lepas apa ugdatun. Tali yang kedua, coba. Tali kedua itu baru bisa lepas setelah kita ke kamar mandi, wudu. Jadi lah cik bulet neng kamar, cik loro ikatane, si akeh. Fa'in sholat, lai sholat, berarti harus sholat malam. Kalau sudah sholat, in halat, mongko lepas opo uqaduhu, taline man kulluha seluruhnya. Jadi, lai kita pengen lepas tali ini setan, maka kita itu tidak hanya bangun, tidak hanya wudhu, tapi sholat. Ketoek harus dibiasakan. Pasanglah, apa biasanya Anda ini? Alarm. Anda kan masang alarm toh? Jam berapa biasanya masang alarm ya? Lah, jam 3 ya? Lah, Endah biasanya jam 3. Bangun untuk wudu kemudian salat. In halat ukada kulluhu fasbaha. Nah, apa yang terjadi kalau kita kemudian sebelum subuh sudah bangun, sudah wudu, sudah salat tahajud, fa asbaha mongko dadi sapa man iku nasiton, menjadi semangat. Thayyiban nafsi, jiwa yang baik. Jadi kalau kita malamnya iso salat, iso wudu, iso salat tahajud, maka jiwa kita akan menjadi semangat dan jiwa kita menjadi baik. Jadi kayaknya membangun kepribadian. Enak tuh sakit sekolah apa jenenge? Mata pelajaran apa? Kepribadian ya. Karakter. Saya ngajar di tingkat SMA ke bawah, kan ada tuh pendidikan karakter. Berarti kalau kita ingin membangun karakter yang baik, thayyiban nafsi, jiwa yang baik, itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah biasakan bangun malam dan tahajud. Karena Nabi mengatakan, siapapun yang biasa tahajud, fa'asbaha nasiton thayyiban nafsi, maka jiwanya akan menjadi baik dan dia punya semangat hidup yang baik. Ya lah gak tangi, itu biasanya terus yo ngantukan. Gue ngaji yo ngantuk, mari ngaji tambah ngantuk. Wis mari ngaji wis turu
tangi jam 09.00 iku ya cek ngantuk. Wa illa, kalau kemudian dia tidak bangun, asbaha mongko dadi sapa man iku hobisan nafsi. Jiwanya menjadi hobis, tidak baik. Yang lebih parah kaslana, jadi pemalas. Coba Anda kita latih diri kita. Sebelum subuh wis bangun, wudu, sholat. Dengan membiasakan itu, maka jiwa kita akan menjadi lebih baik. Kepribadian kita menjadi lebih disiplin, kemudian jiwa kita akan menjadi lebih baik. Salah satu pendidikan karakter yang kita bisa latih sendiri. Biasakan bangun malam, sholat. Hadza lafdzu riwayatil Bukhari wa Muslim. Oke, itu hadis 38. Kita lanjutkan. 39. Rawaina fi sahih Bukhari an Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu an Abi Darin qala kana ana sapa Rasulullah iku idza awa nalikane siap-siap sapa nabi ila firasihi. Ketika nabi maksudnya siap untuk tidur, ini doa tidurnya. Qala mongko ndonga sapa nabi bismikallahumma ahya wa amut. Itu doa mau tidur. Kita biasanya bismillahi Allahumma ahya wa bismillahi ahya wa amut. Kalau yang redaksi di sini bismikallahumma ahya wa amut. Kita biasanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Silahkanlah. Itu doa mau tidur atau doa naik kendaraan ya. Karena begitu naik kendaraan langsung turu. Maka dungane itu begitu, itu dungane Adi Aski. Begitu naik kendaraan langsung dungane ini terus mapan turu. Baita istaiqadha, nalikane bangun tidur, doanya ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini tercatat di hadis Bukhari nomor 6312. Kalau di dalam Bukhari. Ada lagi juga 6325. Jadi tercatat 2 kali. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Sekarang itu tadi Bukhari. Itu doa mau tidur dan doa bangun tidur. Sekarang ini ada lagi di kitab Ibnu Sunni bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala idza istaiqadha nalikane bangun tidur sapa hadukum. Ini macam doa bangun tidur yang lain. Fal yakul mongko ngucap sira alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasati wa aidza wa adzinali bi dzikri. Ini doa bangun tidur yang lain yang diajarkan Nabi. Kalau yang di Bukhari itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi. Sementara kalau hadis 40, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat, beda ya. Jadi ketika Nabi berdoa sendiri pakai bismikallahumma ahya wa amut. Tapi ketika Nabi ngajari Abu Hurairah dan yang lain, ternyata nggak sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi sendiri. Anda bisa pilih yang Bukhari, bisa pilih yang kitab Ibnu Sunni. Silahkan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Allahumma alhamdulillah alladzi radda yang mengembalikan sapa Allah ala ing atase ingsun ruhi ing ruhku wa afani lan memulihkan ni ingsun fi jasadi dalam jasadku wa adina lan mengizinkan sapa Allah li padaku bi dzikrihi kalian zikir pada Allah. Berarti kita sudah menemukan dua doa bangun tidur. Sehingga kita tahu kalau ada orang berbeda doanya, ya silahkan. Wa rawaina fihi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi alaihi salatu wasallam qala ma min abdin ora ana seorang hamba yaqulu inda raddillahi taala nalikane mengembalikan sapa Allah ruhahu ing ruhiman. Ini juga doa bangun tidur yang lain, versi ketiga yang diajarkan Nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Doanya gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang lain yang kata Nabi,
siapa yang membaca doa ini setelah bangun tidur, illa ghafarallahu, kecuali bakal ngampuni sapa Allah lahu maring man dunubahu. Walau kanat senajan ana sapa dosa iku misla zabatil bahri, kaya sebanyak untuke segara. Waraina fi an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin, ini doa yang lain juga, tidak ada bagi seseorang yang tabihu, yang bangun min naumi saking turunan fayaqulu kemudian donga. Nah, ini ada doa bangun tidur yang lain. Alhamdulillah alladzi khalaqan nauma wal yaqdha. Alhamdulillah alladzi ba'asani saliman sawiyan. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa bangun tidur juga. Kita itu biasanya kita pilih yang sedikit. Allahumma ahya wa amut. Mari, itu doa bangun tidurnya. Alhamdulillahi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Biasanya kita itu. Padahal itu hanya salah satu dari doa, bukan satu-satunya doa yang diajarkan Nabi. Kata Nabi yang hadis 42, ada lagi doa bangun tidur. Nabi mengatakan siapa yang berdoa setelah bangun tidur dengan doa ini, Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha, yang menciptakan sapa Allah an-nauma yang tidur wal yaqdha lan bangun. Alhamdulillah alladzi ba'asani, yang telah mengutus, membangkitkan sapa Allah yang sun saliman, halis selamat, turu cik sehat alhamdulillah. Asyhadu annallaha yuhyi, yang menghidupkan al-mauta yang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila qala, maka kecuali bakal menjawab sapa Allah sadaqa abdi, bener. Artinya kalau kita doa pakai yang hadis 42 ini, maka Allah yang akan menanggapi. Warawaina, hadis kita nambah 2 hadis lagi. Fi Sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu an qalat kana ana sapa Rasulullah itu idzahaba. Ini hadis yang ini 43 ini adalah doa yang biasa dibaca Nabi kalau bangun malam, bukan bangun pagi ya. Kita kan bangun pagi. Nabi bangun malam. Jadi beliau bangun untuk tahajud. Bangun malam itu Nabi, kata Sayyidah Aisyah, itu biasanya beliau maca ini. Dungane bukan yang tadi, bukan alhamdulillah di ahyana ba'da matana, enggak. Tapi ada maksudnya ditambah dengan ini. Maca takbir, Nabi biasanya begitu bangun malam untuk tahajud, begitu bangun kabaro, maca takbir asron ping 10. Wiridan dhisik. Kemudian hamidah, maca alhamdulillah 10 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 10 kali, kemudian subhanal kudus 10 kali, kemudian istighfar 10 kali, halala la ilaha illallah 10 kali. Kemudian maca doa ini, Allahumma ini a'udzubika min dzikil dunya wa dzakiyal qiyamati asron. Kemudian dibaca 10 kali. Sumayah tatahu, kemudian memulai sapa Nabi as-salata ing salat. Berarti ini dibaca setelah bangun sebelum sholat. Berarti beda. Nabi berarti biasa setelah bangun maca doa tadi, yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana, itu setelah itu beliau wudu, kemudian siap sholat. Ketika beliau siap untuk sholat malam, beliau baca ini. Takbir 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah wa bihamdi 10 kali, subhanal kudus 10 kali, istighfar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Ada 6 item. Dibaca 10 kali. Berarti pira itu? 60 kali ya. Setelah 60 kali, kemudian beliau membaca ini, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamati. Itu pun 10 kali. Berarti 70 kali. Itu setelah itu baru beliau sholat malam. Kita suwe. Kita gak mari-mari adzan subuh. Karena
bangunnya telat. Ini yang diajarkan Kanjeng Nabi, maksudnya yang dilakukan Nabi menurut Sayyidah Aisyah. Yang terakhir nomor 44, ada hadis juga yang dari kitab Sunan Abi Dawud dari Aisyah juga, dari Sayyidah Aisyah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi ya istaiqadha nalikane bangun. Nabi itu kalau bangun malam qala mongko donga sapa Nabi la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka dzalladzi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wala tuzi qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li miladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang kata riwayat dari Sayyidah Aisyah biasa dibaca Nabi kalau beliau bangun malam sebelum tahajud. Jadi begitu bangun maca doa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma ta'atana. Ada doa lain. La ilaha illallah la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni, mungkin nambahi sepatuan ilman ing ilmu, wala tuzi lan jangan melepas sepatuan qalbi ing hatiku ba'da idza hadaitani, setelah memberikan petunjuk sepatuan ingsun, wahab lan memberikan sepatuan limar ingsun miladungka saking ngersane Tuhan rahmatan innaka antal wahhab. Ini tercatat di dalam Sunan Abu Dawud nomor 5061. Nanti Anda tinggal ngecek. Ini artinya kan kita diajarkan banyak variasi doa yang diajarkan Kanjeng Nabi pada kita. Silakan, mungkin kita perlu belajar satu. Kalau nggak hafal, ditulis di kamar, di kasur dewe. Ini donga pertama, donga kedua, donga ketiga, tapi aja suwe-suwe. Nanti rong mari dongane wis komat. Tapi artinya kita sekarang menjadi paham doa bangun tidur itu banyak banget. Kita tinggal memilih yang mana yang semua itu dilakukan oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi. Nabi mungkin tidak menyampaikan, tidak berdoa dengan itu, tapi itu diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bitidina Rabbana fa'na ima lam tana wa alimna wa fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.